Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Di kesempatan kali ini kita akan kembali melakukan kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 7 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 pada kompetensi dasar 3.2 kriteria agama Buddha dan umat Buddha pada materi pembelajaran tentang agama Buddha. Tujuan pembelajaran kita diharapkan peserta didik dapat menghargai, menunjukkan perilaku, memahami pengetahuan, serta dapat menyajikan pengetahuan tentang agama Buddha. Untuk itu, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan tekad yang kuat atau aditana, semangat atau wirya, serta perhatian atau sati agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Mari kita buka kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Semuanya bersikap anjali, merangkapkan dua tangan depan dada. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami Sabi Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak sekalian, pertama silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Itu adalah gambar Buddha. Nah, apakah itu agama Buddha? Siapakah itu Buddha? Siapa pelopor munculnya Buddha? Apa pokok-pokok dasar agama Buddha? Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan pembelajaran hari ini. Anak-anak yang berbahagia, agama Buddha atau disebut juga sebagai Buddha Dharma dibabarkan oleh Siddhartha Gautama atau lebih dikenal dengan Pangeran Siddhartha. Beliau lahir pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini di India Utara, sekarang masuk wilayah Nepal. Kemudian beliau meninggalkan istana, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak dan istri pada usia 29 tahun untuk menjadi seorang pertapa. Tinggal di hutan, bertapa menyiksa diri selama 6 tahun. Dan pada usia 35 tahun, pada saat bulan purnama, beliau mencapai penerangan sempurna, menjadi seorang Buddha, menjadi Sama Sambuddha, tepatnya di bawah pohon Bodhi di Buddha Gaya. Kemudian beliau mengajarkan ajarannya kepada manusia dan para dewa selama 45 tahun ke berbagai penjuru India, berjalan kaki tanpa lelah, tanpa letih, mengajarkan dharma, menabiskan para biku maupun bikuni. Selama 45 tahun mengajar dharma, tepat pada usia 80 tahun, beliau wafat atau mencapai parinibbana di Kusinara. Semua ajaran beliau tertulis di dalam sebuah kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka dalam bahasa Sanskerta dan Tipitaka dalam bahasa Pali. Tipitaka atau Tripitaka ini terbagi menjadi 3 bagian pokok besar, yaitu Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Vinaya Pitaka berisi tentang peraturan bagi para biku maupun bikuni.
Sutta Pitaka berisi tentang semua rangkuman khotbah-khotbah Buddha, dan Abhidhamma Pitaka berisi tentang ajaran-ajaran yang lebih tinggi atau luhur. Pokok-pokok dasar agama Buddha. Yang pertama, 4 kebenaran mulia atau lebih dikenal dengan Cattari Arya Satchani. Kedua, hukum 3 corak kehidupan atau tilakkhana. 3, hukum sebab musabab saling bergantungan atau paticca samuppada. Yang keempat, hukum sebab akibat atau hukum karma dan kelahiran kembali punarbawa. Anak-anak yang berbahagia, dalam agama Buddha terdapat 4 hari raya yang kita rayakan sebagai umat Buddha. Yang pertama adalah Waisak, yaitu hari raya untuk memperingati kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan Mahaparinibbana atau wafatnya Buddha Gautama. Hari Raya Waisak merupakan hari libur nasional. Yang kedua adalah Hari Asada. Asada adalah hari raya umat Buddha yang memperingati pembabaran Dharma pertama kali Buddha kepada 5 orang pertapa. Yang ketiga, Hari Katina. Hari Katina diperingati oleh umat Buddha sebagai hari persembahan kepada biku dan bikuni. Dan yang keempat, Hari Magha Puja. Hari Magha Puja untuk memperingati peristiwa agung, pertemuan 1250 biku arhat tanpa diundang. Semuanya telah mencapai arhat dan ditabis langsung oleh Buddha dan dibabarkan wadah Patimokkha oleh Buddha. Selanjutnya, yang berkenaan dengan agama Buddha yaitu tempat ibadah umat Buddha. Ada 3 jenis tempat ibadah umat Buddha. Yang pertama adalah Cetya, Wihara, dan Arama. Cetya merupakan tempat ibadah agama Buddha yang paling sederhana. Hanya terdapat ruang bakti sala saja. Sedangkan Wihara lebih besar daripada Cetya. Di sana jelas fasilitasnya lebih banyak, yaitu ada ruang bakti sala, ada kuti atau tempat tinggal bagi para biku, kemudian ada perpustakaan dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga, Arama, adalah tempat ibadah agama Buddha yang lebih tinggi, lebih besar daripada Cetya dan Wihara. Selain memiliki bakti sala, memiliki ruang meditasi, memiliki perpustakaan, dan memiliki kuti tempat tinggal biku, juga di Arama ini memiliki tempat untuk menabiskan para biku dan bikuni atau ruangan Uposatagara. Selanjutnya, anak-anak yang berbahagia, umat Buddha beribadah pagi dan sore hari dengan membaca parita, mantra maupun sutra. Umat Buddha setiap hari melaksanakan 5 latihan moralitas atau lebih dikenal dengan Pancasila. Tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat asusila, tidak boleh berkata bohong, dan tidak boleh makan atau minuman yang memabukkan. Inilah 5 latihan sila yang dilaksanakan oleh umat Buddha berumah tangga. Kemudian pada hari-hari tertentu seperti hari Uposatha, tanggal 1, 8, 15, 22 penanggalan lunar, biasanya umat Buddha melaksanakan yang namanya latihan Uposatha atau Uposatha Sila yang disebut sebagai Uposatha Sila. Jumlah latihannya ada 8.
Umat Buddha terbagi menjadi dua golongan, yaitu umat Buddha berumah tangga disebut sebagai Garawasa dan umat Buddha yang meninggalkan kehidupan berumah tangga seperti disebut sebagai Pabajita. Umat Buddha berumah tangga disebut sebagai upasaka untuk laki-laki dan upasika untuk perempuan. Sedangkan untuk kelompok Pabajita, laki-laki disebut sebagai biku atau biksu dan yang perempuan disebut sebagai bikuni atau biksuni. Agama Buddha di Indonesia berkembang pesat pada masa kerajaan Mataram kuno yang berpusat di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan, dan Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Banyak peninggalan-peninggalan kerajaan ini yang menandakan kejayaan perkembangan agama Buddha di Nusantara pada saat itu. Masih berdiri kokoh sampai saat ini. Seperti Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Candi Muara Jambi di Jambi, dan Candi Muara Takus di Riau. Serta mungkin masih banyak lagi yang lainnya ya. Setelah masa kerajaan berakhir dengan masa penjajahan, agama Buddha mulai lenyap secara perlahan atau sempat tertidur pada saat itu. Kemudian mulai bangkit kembali dan dikenal pada masyarakat pada saat itu saat datangan seorang biku Theravada pertama dari Sri Lanka yang bernama Biku Narada Mahathera pada saat itu tahun 1934. Kemudian seorang putra Indonesia bernama Asin Dinarakita ditabiskan menjadi biku pertama, dan inilah yang menjadi pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Anak-anak yang berbahagia, demikian pemaparan materi tentang agama Buddha. Untuk selanjutnya kita akan uji kompetensi pengetahuan. Silakan kalian tulis di buku tulis dan kemudian jawab pertanyaan berikut. Pertama, apakah itu agama Buddha? 2. Siapa pelopor munculnya ajaran Buddha? 3. Apa saja pokok-pokok dasar ajaran Buddha? 4. Apa saja pembagian kelompok umat Buddha? 5. Siapa pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia? Nah, demikian pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi tentang kriteria agama Buddha di Indonesia. Demikian anak-anak semuanya yang berbahagia, pembelajaran kita sudah selesai. Maka kita akhiri pembelajaran dengan bersama-sama menyanyikan Kita Namaskara. Semuanya bersikap anjali, merangkapkan dua tangan di depan dada. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Terpujilah Buddha, terpujilah Dharma, terpujilah Sangha. Kami telah selesai belajar. Semoga ilmu yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami dan semua makhluk. Sabe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikian kegiatan pembelajaran sudah kita laksanakan dengan baik. Akhir kata, Namo Buddhaya.